Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dani Muhtada selaku pengasuh pesantren riset Al-Muhtada. Yang saya hormati, narasumber pada acara kita hari ini, dan tak lupa pula teman-teman peserta yang berbahagia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah turut serta berpartisipasi dalam acara Giat Menulis Artikel Opini di Media Populer. Baik, perkenankan saya, Nikmatul Karimah, akan memandu jalannya kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, marilah kita buka acara diskusi ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, akan ada sambutan dari pengasuh pesantren riset Al-Muhtada. Kepada Bapak Dani Muhtada, saya silakan. Baik, dikarenakan Bapak Dani Muhtada belum bergabung, langsung saja kita memasuki acara inti, yakni penyampaian materi dari narasumber yang sangat luar biasa, yang akan memaparkan materinya tentang menulis artikel opini di media populer. Berbicara tentang menulis, menulis adalah suatu kegiatan yang memberikan banyak dampak positif dan manfaat bagi penulisnya maupun orang yang membaca tulisannya. Bahkan menurut sebagian orang, menulis dapat digunakan sebagai penghilang bosan atau self-healing, penghilang kejenuhan. Di kalangan mahasiswa, tentunya menulis adalah sesuatu yang tak asing lagi, bahkan sekarang sangat diminati dan digandrungi. Ya, salah satunya adalah menulis artikel. Dalam menulis artikel, tentunya dibutuhkan niat, cara, dan persiapan untuk dapat menyelesaikan artikel tersebut, bahkan hingga dimuat di media-media populer. Nah, bagaimana sih cara menulis artikel agar dapat di media populer? Untuk itu, maka marilah kita bersama-sama simak pemaparan materi dari narasumber kita. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan biodata diri dari narasumber kita. Baik, nama Ayon Dinianto SHMH. Tempat tanggal lahir Purbalingga 24 Desember 1994. Alamat Desa Onje RT 3 RW 1 Mrebet Purbalingga. Surel Ayon Dinianto 24@gmail.com. Nomor telepon 0812 2762 4571. Riwayat pendidikan terakhir Strata 1 dan 2 Universitas Negeri Semarang. Beliau mempunyai banyak sekali keterampilan, salah satunya adalah keterampilan menulis artikel, jurnal, opini, dan media. Untuk pengalaman kerja beliau yang sekarang adalah bekerja sebagai dosen di IAIN Pekalongan, mentor di pesantren riset Al-Muhtada, dan menjadi seorang tutor di Universitas Terbuka. Untuk pengalaman organisasi yang terakhir, beliau pernah mengikuti organisasi keluarga mahasiswa bidik misi Fakultas Hukum UNES sebagai Biro Koordinator Angkatan pada tahun 2016. Beliau mempunyai banyak sekali pengalaman penelitian atau publikasi ilmiah,
Salah satu penelitian terbarunya adalah penelitian tentang isu jabatan presiden 3 periode dan ketidakkonsistenan berkonsensus pada tahun 2021. Kemudian, beliau juga mempunyai banyak sekali penghargaan. Salah satunya adalah menjadi wisudawan terbaik Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita, Mas Ayon Dinianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang bahagia, MC dan serta pelatihan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya telah mengikuti atau telah berkenan mengikuti kegiatan pelatihan pada pagi hari ini ya, di tengah kesibukan teman-teman menjalani aktivitas masing-masing gitu ya. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas perkenannya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya ucapkan tadi terima kasih kepada MC dan teman-teman. Saya mohon maaf ya sering mengajar teman-teman begitu sehingga teman-teman mungkin bosan dan sebagainya ya. Saya ucapkan mohon maaf begitu. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kiat-kiat menulis di artikel di media populer, kiat menulis artikel di media populer. Tetapi bahasan kita sebenarnya bukan lebih pada substansi ya, tetapi pada cara atau bagaimana kita menulis di artikel media populer yang mudah dan kemudian tulisan kita bisa dimuat begitu, kira-kira peluangnya besar begitu untuk dimuat ya. Kira-kira begitu ya. Ada beberapa hal nanti yang ingin saya sampaikan dan juga saya mungkin nanti lebih banyak di praktek ya. Apabila sudah mempunyai tulisan yang siap dipublish, itu nanti bisa langsung dipraktekkan ya. Jadi teman-teman dalam posisi berada di depan laptop semua ya. Ya kalaupun ada pakai HP tidak masalah ya. Kita akan mulai, tetapi saya ingin sedikit pengantar saja bahwa di dalam menulis di media populer memang terkadang kita harus banyak mempunyai strategi begitu. Saya tidak ingin terlalu dalam karena saya juga belum mahir begitu dalam menulis artikel di media populer ya. Hanya sebatas mungkin karena ya dimuat saja begitu. Ya, sebenarnya banyak juga yang tidak dimuat begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Tetapi pada kuncinya sebenarnya bukan itu, tapi pada kuncinya adalah seberapa besar teman-teman mempunyai keniatan dan semangat untuk menulisnya. Dimuat atau tidak dimuat itu kan bonus ya. Nah, tapi kalau teman-teman punya semangat, itu adalah modal ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya modal, kemudian dimuat ya, pasti teman-teman dapat bonus dari apa modal yang teman-teman dapat. Tapi ya sebenarnya dari modal semangat menulis itu pasti teman-teman akan mempunyai hasil, yaitu sebuah karya atau tulisannya. Karena masalah dimuat atau tidak di era digital ini ya, atau era 4.0 atau 5.0 ini, saya pikir media bukan lagi menjadi milik orang-orang tertentu atau elit-elit tertentu ya, tetapi media menjadi milik masing-masing ya. Semua bisa menjadi wartawan, semua bisa menjadi jurnalis, semua bisa menjadi pengelola medianya ya kan. Jadi kita bisa capture foto atau memotret suatu gambar begitu, kita bisa publish lewat media kita sendiri begitu kan. Kira-kira seperti kita seolah bisa menjadi jurnalis sendiri, menjadi pemret sendiri dan lain sebagainya. Sama dengan menulis ya, kita bisa menulis sendiri kemudian dipublish di platform kita sendiri atau di media yang kita punya begitu, baik media sosial ataupun media lainnya begitu. Sehingga publish dalam media-media populer itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan tergantung redaksinya, tergantung redakturnya, tergantung yang punya platform itu ya, tergantung yang punya media itu. Kalau kita misalnya zaman dulu mungkin ya, kalau mau publish di koran misalnya, kita harus melalui tahap-tahap yang ada, misalnya harus dimoderasi dan harus
bersaing dengan penulis-penulis lain begitu kan, belum tentu kita menulis artikel kita di luar. Tapi hari ini kita bisa kapanpun ya kan, memuat artikel kapanpun ya kan, dan dimanapun ya, kapan saja, yang penting ada tulisannya ya. Apa yang teman-teman sudah lakukan di pesantren Risyad Al-Muqtada kan bagian dari itu ya. Teman-teman mempunyai blog masing-masing ya kan, teman-teman bisa menulis kapanpun dan dimanapun, dan uploadnya kapanpun juga ya, dan dimanapun ya pasti terbit ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sehingga pergeseran itu saya pikir mempermudah teman-teman ya, tinggal bagaimana teman-teman mempunyai semangat atau tidak di dalam menulis ya, karena menulis itu kan harus ada semangatnya, dan yang paling penting adalah selesai. Tulisan itu harus selesai, sejelek apapun saya pikir tulisan itu yang penting selesai. Saya sedikit ke substansi saja ya, sedikit saja, bahwa di dalam menulis artikel di dalam media populer ya, setidaknya saya mengamati begitu ya. Yang pertama itu ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah isu atau kemudian topik begitu, atau kemudian tema tulisan itu biasanya harus yang update begitu, harus yang sedang in begitu ya, sedang hot begitu, atau sedang terjadi kontroversi, isu-isu yang sedang ramai diperdebatkan oleh publik ya, diperbincangkan. Nah, kalau teman-teman menulis isu-isu tersebut begitu, isu-isu yang sedang update, maka peluangnya berdasarkan pengamatan saya itu peluangnya lebih besar untuk dimuat begitu, karena itu selaras dengan kondisi yang sedang terjadi begitu, perdebatan yang sedang terjadi begitu. Isunya ternyata sedang A, ternyata teman-teman menulis yang B, itu saya pikir agak sulit, agak susah begitu. Karena tidak akan nyambung dengan perdebatan di ruang-ruang publik yang sedang terjadi. Sehingga isu terkini itu menjadi penting di dalam menulis ya. Itu satu. Yang kedua adalah nama ya. Saya mengamati juga nama itu berpengaruh. Ya. Kalau nama kita semakin besar, sudah dikenal ya kan, apalagi terkenal misalnya ya, itu akan lebih mudah ya kan, di dalam menulis nama. Itu kan nama. Selain tulisan tadi ya kan, nama. Nama itu penting. Oleh karena itu teman-teman saya pikir karena masih muda begitu, kita sama-sama masih muda, ya kita sedang mencari nama, begitu kan. Sedang mencari nama atau sedang membuat track begitu, rekam jejak begitu kan. Kita mulailah menulis untuk mencari nama itu. Ya tidak masalah kan, kita dimulai dari awal dulu di media-media yang belum mainstream begitu, atau media kita dulu misalnya blog itu, kemudian menjadi bertingkat ke media-media yang middle begitu, sampai ke media-media yang mainstream begitu kan. Kalau kita menulis kan, kalau kita belum punya nama kan memang seperti itu, harus bertahap begitu ya, satu-satu begitu, dimulai dari itu begitu, agar kita mempunyai track record yang konsisten begitu, bagus begitu. Nama penting. Kalau nama kita sudah besar, sudah terkenal, saya pikir tidak ada masalah ya. Tulisan kita kemungkinan besar, kemungkinan juga banyak yang dimuat ya kalau nama kita sudah besar. Karena orang akan tahu, oh yang nulis ini, oh ini. Tapi kalau nama kita relevan dan lain sebagainya. Itu sehingga nama itu menjadi penting, dan oleh karena itu ketika kita menulis bagian dari memperbanyak track record atau rekam jejak nama kita agar semakin bagus. Semakin kita menulis kan akan mengangkat ya istilahnya popularitas kita, nama kita gitu ya. Yang ketiga adalah tulisan yang sistematis dan mendalam begitu, bagus begitu. Artinya tulisannya ya bukan berarti ketika kita sudah punya nama, kemudian isu yang dibahas sedang isu update, tetapi bukan berarti tulisannya tidak bagus, harus bagus ya. Salah satunya menurut saya tulisan yang bagus itu ya yang sistematis, kemudian selesai ya, ingat selesai, dan yang selain atau yang paling mudah gampangnya adalah menjawab rumusan masalah, apa yang dipertanyakan kemudian dijawab gitu ya. Itu menurut saya. Jadi paling tidak 3 itulah yang harus teman-teman kuasai atau teman-teman lakukan gitu, di dalam menulis di media populer, karena berbeda dengan di media-media ilmiah ya, seperti jurnal dan sebagainya. Kalau jurnal kan memang ada metodologinya ya kan, dari awal memang sudah ilmiah begitu, termasuk alasan-alasannya pun harus ilmiah dan rasional dan dapat dibuktikan, serta harus mengungkap data-data yang valid begitu dan mendalam begitu.
Kemudian analisisnya juga ada metodologinya, begitu. Itu perbedaannya. Jadi isunya tidak harus isu yang sedang update, begitu. Dan saya pikir nama juga tidak terlalu berpengaruh, begitu. Walaupun yang kadang ada juga yang nama menjadi pengaruh. Dan yang terakhir tulisannya lebih sistematis dan lebih termetodologi, ada metodologinya, sistematisnya. Saya pikir itu secara substansi ya, saya sedikit saja ya terkait itu. Yang kemudian kita akan masuk pada kiat-kiat menulis di media populer. Saya sini taman saja ya, bukan artikelnya sering, cuma belum tentu juga ya teman-teman nanti juga akan lebih sering saya pikir muat artikelnya secara konsisten. Suara saya terdengar ya? Halo? Suara saya terdengar ya? Sekarang terdengar, Mas. Oh, Tadi iya. sempat terputus-putus. Oh iya. Hari ini kita akan di bukankah kita sudah punya maaf tadi ada gangguan. Terdengar ya suara saya? Terdengar. Oke. Ya, mengapa kita harus menulis di media-media tersebut begitu, atau istilahnya di media-media populer dan media mainstream begitu. Kan kita sudah punya blog masing-masing ya kan. Kemudian kita juga sering menulis di blog dan kita punya media sendiri, misalnya di Pesantren Irsyad Al-Muqtada ada namanya websitenya ya kan, kolom gagasannya kita bisa menulis di situ begitu. Mengapa kita harus menulis di media yang lain? Begini, ketika kita menulis di blog pribadi begitu ya, traffic atau lalu lintas begitu, lalu lintas internet atau lalu lintas search engine itu tulisan kita hanya bisa dilihat by search atau berdasarkan pencarian. Misalnya tulisannya Ryan tentang penegakan hukum pidana. Orang nggak akan tahu tulisan Ryan tentang penegakan hukum pidana kalau dia tidak search kata kunci penegakan hukum pidana misalnya, atau search kata kunci Ryan Al-Khair misalnya. Ya, walaupun dia punya blog misalnya, karena kita tidak mengamati secara terus-menerus blog itu, begitu. Sehingga dia by search berdasarkan pencarian. Tapi beda ketika teman-teman menulis di platform media-media mainstream atau media-media arus utama begitu. Maka tulisan-tulisan itu secara otomatis dia akan berlalu lintas. Misalnya di Detik itu berapa ratus ribu penonton viewersnya misalnya di dalam yang melihat berita di situ misalnya. Orang yang ratusan ribu itu maka dia secara tidak langsung akan melihat tulisan kita kalau tulisan kita dimuat di situ. Walaupun dia tidak sedang mencari begitu tulisan kita. Kemudian sama juga misalnya dengan orang menulis di Kumparan. Gitu. Walaupun saya misalnya tidak mencari tulisan Ryan, tapi kalau Ryan menulis di Kumparan, saya sedang berada melihat media Kumparan, maka tulisan Ryan itu bisa akan masuk dalam lalu lintas yang sedang saya lihat. Gitu ya. Kan seperti itu. Tidak harus saya berteman dulu misalnya, atau tidak harus saya saling follow dan lain sebagainya, begitu saling mengikuti begitu. Itulah perbedaan media pribadi dengan media-media mainstream begitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nulis di Detik, saya sedang buka Detik, saya tidak ada niat begitu untuk melihat tulisan teman-teman. Tapi kalau teman-teman artikelnya dibuat, maka secara otomatis saya akan melihat tulisan teman-teman. Ya kan?
Tapi beda misalnya kalau teman-teman misalnya punya blog, publish di blog, saya tidak akan melihat tulisan teman-teman kalau saya tidak mencari begitu kata kunci apa yang ingin saya cari begitu ya. Kira-kira begitu. Itulah salah satu keuntungan dari menulis di artikel media populer begitu. Sehingga tulisan teman-teman lebih banyak potensinya untuk di blow up begitu. Kira-kira seperti itu. Saya pikir penting itu di situ ya. Dan itu bagian dari salah satu tadi mencari nama dan juga saya pikir terutama nama teman-teman sendiri dan juga al-muqtada ya. Oleh karena itu ini menjadi penting dan saya hanya akan mengajari secara singkat begitu ya, secara singkat ya. Secara singkat. Sekarang teman-teman buka browser masing-masing. Sudah buka ya? Browsernya sudah dibuka ya? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, sekarang saya mau buka pertanyaan dulu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sebelum saya lanjut. Any question? Ada pertanyaan? Oke. Ada ya? Kalau tidak ada, sekarang teman-teman menulis di detik. Sekarang buka detik.com. Detik.com. Sudah semua ya? Sudah semua. Sekarang teman-teman daftar Detik ID. Daftar, coba daftar. Daftar ya. Bisa ya, yang daftar coba MC di share screen karena saya sudah punya akunnya, jadi saya nggak bisa daftar gitu. Ya, yang belum punya akun sambil di share screen nggak apa-apa ya. Nikmatul. Baik, sebenarnya. Sambil saya pandu begitu ya. Di share screen nggak apa-apa. Sudah. Sudah apa belum? Ya, oke. Daftar ketik ID pojok kanan. Ya, klik. Ya, daftar. Klik. Kemudian ya, masukkan nama, email, phone number, nggak apa-apa ya, phone numbernya kelihatan sama teman-teman ya. Nur Haryanto. Klik pria dulu, klik pria sudah ya, ya. Bisa dicek emailnya Nur Haryanto hari. Oh, emailnya kebuka ya, Nur Haryanto. Teman-teman semua juga sama ya, yang lain ya. Emailnya sudah betul itu, Nur Haryanto. Sudah, Mas. Nah, coba di refresh coba. Refresh yang ini. Yang atas utama. Harusnya dia langsung keluar harusnya.
di spam, Mas. Nah,
Baik, karena pemateri sedang terkendala, bagi teman-teman yang belum mendaftar bisa segera mendaftar ya di detik.com. Kemudian bisa diisi dulu registrasinya. Oke, saya minta maaf ya, ada gangguan sedikit tadi ya, kendala. Oke, saya lanjut lagi ya. Eh, Sekarang Nur Haryanto ya, sudah ya, sudah registrasi, kemudian sudah mungkin Nur Haryanto bisa profil ke profil dulu, profil kelola akun. Ya, kelola akun, oh, sudah diisi, oke mantap. Bawa lagi bawah, terus bawa lagi, ya, terus. Nah itu nanti kartu identitas teman-teman berupa KTP dan NPWP ya. Saya pikir teman-teman sudah bisa buat NPWP lah ya, kalau bisa memenuhi syarat begitu. Itu nanti bisa diisi karena kelengkapan dokumen ini juga mempengaruhi teman-teman untuk nanti artikelnya dimuat begitu ya. Saya pikir bisa dimasukkan itu NPWP dan kartu identitasnya ya. Oke. Nah, ini nanti di informasi tambahannya ini nanti diisi juga ya kan. Misalnya pendidikannya apa, kemudian pekerjaannya, mahasiswa hobinya apa, minat, kanal favoritnya, dan kemudian pengeluarannya. Terus bawah lagi ada lagi masih Dr. Haryanto. Oke, kalau tidak ada, oke cukup. Nanti teman-teman sudah bisa diisi ya. Tapi yang saya harap teman-teman sudah membuat akun semua. Jadi di detik.com ini setiap yang teman-teman lakukan ya, misalnya termasuk kalau tidak salah ya komentar begitu di suatu berita atau apa, itu juga akan mendapat poin begitu. Sama misalnya ketika teman-teman menulis di artikel populer di detik ini juga akan nanti akan mendapat poin. Ya, ini bisa ditukar dengan Marsendes begitu. Tapi lebih apa yang lebih kabar baiknya di detik ini ketika menulis di artikel ya kita akan mendapatkan honor begitu ya, kira-kira seperti itu. Honor ya lumayan lah buat jajan teman-teman 1 bulan, jadi kan cukup banyak. Kan lumayan kan, nulis 1 hari dapat uang jajan untuk 1 bulan. Kalau nulis setiap hari kan bisa cepat kaya teman-teman. Ya, jadi oke, sudah punya akun detik semua ya. Oke, Sudah. sudah. Sekarang teman-teman, karena ini belum ada aktivitasnya, Nur Haryanto bisa diklik aktivitas sehingga belum ada ya, poinnya juga masih nol. Oke. Sekarang Nur Haryanto kembali ke detik.com. Nah, detik.com. Oke, kita langsung ke bawah, Nur Haryanto ke bawah terus. Terus kita masuk ke halaman kolom nanti, kolom tulisan. Ya, ya, oke, jangan cepat-cepat, nunggu dulu. Bentar. Oke, ke bawah, bisa ke bawah. Terus, ke atas, atas. Tadi halaman kolom di atas. Nah, ini ke halaman kolom. Kanan, ke halaman kolom. Ya, kanan. Ya, klik kita ke situ. Bukan itu forum ya. Yang kolom tadi, oh, teks saja, ke bawah lagi coba. Itu forum ya. Terus ke bawah terus. Nah, ini nih. Nah, ini kolom ini, bawah, bawah. Bawah, bawah lagi. Nah, ini bawah, bawah. Ya. Nah, bawah lagi dulu. Bawah, ke bawah terus. Nah, ke halaman kolom. Ya, klik. Nah, kita lihat tulisan-tulisan yang di bawah dulu. Itu tulisannya orang-orang besar semua ya, saya pikir ya. Ada Zuhairi Misrawi, ya kan? Abdullah, ya kan? Terus bawah. Nah, ini kira-kira nanti kalau tulisan kita dimuat, kita akan tulisannya terpampang di sini ya. Oke.
Kita ke atas lagi Nur Haryanto. Karena Nur Haryanto tadi sudah punya akun, ke atas terus, bisa langsung kirim tulisan. Nah, jadilah bagian dari kolumnis detik, kirim tulisan. Ini kan ada keterangannya ya. Oke, ke bawah. Ke bawah. Nah, ini ada keterangannya ya. Karena Nur Haryanto sudah punya akun sehingga dia bisa langsung nulis di sini. Ya, ada judul, kemudian isi tulisan, ke bawah lagi, terus foto, ya stop. Foto atau cover opsional, artinya bisa diisi atau bisa tidak masalah. Kemudian captionnya, caption dari tulisan itu apa? Maksimal 80 karakter. Kemudian kata kunci agar tulisan teman-teman mudah dicari. Kata kuncinya apa misalnya? Ada keterangannya, pisahkan dengan koma atau enter setiap kata kunci ya. Kemudian di bawahnya ada ringkasan opsional ya, artinya bisa ditulis bisa tidak. Oke, nanti tinggal I'm not a robot. Ya, silahkan diklik, terus kirim tulisan. Kalau sudah ada tulisannya. Kalau misalnya Nur Haryanto sudah ada tulisannya, Nur Haryanto bisa langsung publish di situ. Ya, nanti tinggal kirim tulisan, terus nanti akan ada pemberitahuan di email, begitu tulisan kita dimuat atau tidak, begitu ya. Itu nanti akan ada pemberitahuan di email. Begitu. Mudah kan? Saya pikir mudah ya, dan semuanya teman-teman bisa mulai menulis hari ini ya. Silakan, misalnya di-upload di Detik, misalnya untuk di-upload di Detik, karena teman-teman sudah punya akunnya. Saya pikir ini mudah begitu ya. Oke, kita ke atas lagi. Terus ke atas, ya, bawah lagi Nur Haryanto, bawah. Ya, ini. Nanti kira-kira alurnya seperti inilah ya. Masuk daftar akun, Detik berarti sudah daftar teman-teman, kemudian mulai menulis, kemudian lengkapi tulisan Anda, kemudian kirim tulisan. Nah, kita menunggu redaksi mengakurasi tulisan saudara begitu, atau memoderasi tulisan saudara. Gampang ya, tulis Detik ya. Caranya maksudnya, kalau dimuatnya kan bukan kewenangan saya ya, tapi kewenangan dari redaksi begitu, dari redaktor. Tapi saya memang diminta padanya untuk mengisi ini begitu. Kira-kira biar teman-teman mudah begitu kan. Karena sebenarnya ada platform-platform banyak. Ini salah satu contohnya misalnya di Detik. Tapi di platform-platform lain juga banyak kan. Dan teman-teman bisa langsung mulai membuat akun atau mengirim langsung. Karena ada yang lewat email, ada yang lewat akun seperti ini. Itu sudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Iya, Wehda, silakan, Anfa. Baik, terima kasih Mas Ayon sebelumnya telah memberikan langkah-langkah untuk mengirim tulisan begitu ya. Ini kan kalau diamati memang cara mengirim tulisannya kan cukup mudah ya Mas. Untuk Detik sendiri ini kriteria tulisan yang akan lebih mudah dimuat dan tips-tips agar ini Mas enak dimuat di Detik itu seperti apa? Agar redakturnya menilai tulisan kita itu bagus gitu Mas. Harus memilih topik-topiknya seperti apa, kemudian kriterianya seperti apa. Gitu Mas Sayon, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Anfa. Tadi saya sudah jelaskan ya, kira-kira 3 itulah. Kalau tulisannya 3 tadi itu memenuhi standar 3 itu ya. Tapi kalau paling utama ya isunya sedang up to date, kemudian tulisannya sistematis dan selesai, serta menjawab perumusan masalah. Ada pendahuluan atau pengantar sedikit, kemudian pertanyaan, dan kemudian dijawab secara analisis begitu, dan kesimpulannya menjawab rumusan tadi, pertanyaan. Jadi kalau nama saya pikir penting, tetapi dalam hal ini kita masih bisa bersaing begitu, kira-kira seperti itu ya. Tetapi yang paling penting tadi isunya up to date dan tulisannya sistematis serta selesai, mendalam gitu ya. Itu satu. Tapi begini Anfa, di Detik ini kan tidak hanya tulisan-tulisan yang seperti itu saja, artinya membahas isu-isu yang sedang aktual ya. Teman-teman bisa misalnya menulis cerpen. Cerpen di Detik itu diterbitkan kalau tidak salah setiap Sabtu atau Minggu. Dan Nur Haryanto bisa tulis cerpen Detik begitu. Tapi tidak pakai akun Detik ini ya.
bisa ditulis tulis saja di Google biasa cerpen detik gitu. Saya mau menunjukkan cerpen detik. Nah, ini tag cerpen. Oke, misalnya ini Allen. Setiap 14 November, 14 November berarti setiap hari Minggu ya kalau tidak salah. Allen misalnya, alien, maaf, alien coba klik nih harian. Ya, klik alien. Nah, teman-teman bisa menulis cerita pendek di sini ya. Itu seminggu mungkin bisa diterbitkan sekali ya kalau tidak salah. Nah, teman-teman bawah nanti teman-teman amati sendiri ya cerpennya seperti apa begitu. Jadi bebas saja. Saya sering membaca cerpen di sini tuh bebas saja temanya, topiknya begitu. Tapi bahasanya itu menarik dan kekinian begitu bahasanya dan alurnya itu tidak datar begitu tapi bergelombang begitu bagus begitu. Saya melihatnya di situ ya. Jadi hal-hal yang perkataan-perkataan yang belum saya dengar itu biasanya ada di sini dan tindakan-tindakannya tidak mungkin itu dilakukan begitu. Bukan tidak mungkin ya, tetapi tidak biasanya begitu dalam cerpen-cerpen yang normatif. Jadi ini bagus begitu. Bawa lagi Nur Haryanto. Terus bawa terus bawa terus sampai selesai terus terus di sini terus terus ke bawah ada terus nggak ada ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi cari artikel lagi ya coba. Yang satu lah, selain alien ini. Misalnya harimau ladang debu ya, coba. Itu biasanya di bawah ada tulisannya. Ke bawah langsung nggak apa-apa. Atas lagi, atas. Terus sebentar. Ya. Ini ada keterangannya ini. Redaksi menerima kiriman naskah cerpen tema bebas disesuaikan dengan karakter Detikcom sebagai media massa umum yang dibaca semua kalangan. Panjang naskah sebaiknya tidak lebih dari 9.000 karakter. Karakter ya, bukan kata ya. Karakternya lebih sedikit ya. Artinya mungkin 5 lembar mungkin ya, atau di bawah 5 lembar mungkin ya. 9.000 karakter, karya orisinil dan belum pernah diterbitkan di media lain. Kirim ke email mumu@detik.com. Jadi saya lihat kan teman-teman di pesantren ini kan banyak yang menulis cerpen juga ya. Artinya tadi kalau pernyataannya Anta kan bagaimana menulis di media massa tadi apakah harus sesuai dengan tema, topik dan lain sebagainya. Saya pikir teman-teman bisa berekspresi selain dari tema-tema yang sedang up to date begitu. Misalnya melalui cerpen ini begitu ya. Teman-teman bisa mulai menulis cerpen kemudian dikirim di sini. Tapi ini tidak lewat akun tadi ya, melainkan lewat email ke mumu@detik.com. Itu 9.000 karakter kira-kira lah ya. Jadi teman-teman yang dari Fakultas Bahasa dan Seni misalnya, atau dari teman-teman yang suka seni atau suka sastra begitu, suka menulis cerpen ya silakan bisa menulis di sini begitu, di Detik ini. Dan juga teman-teman yang resume atau review buku ya kan, resensi buku juga ada di Detik itu juga di menu kolom tadi ya, yang di kolom tadi itu juga ada untuk buku begitu. Mungkin buku-buku yang baru ya, setahu saya buku-buku yang baru terbit kemudian teman-teman resensi dan kirim di Detik itu saya sudah sering baca begitu resensi buku begitu. Jadi tidak terbatas pada tulisan-tulisan yang tadi sedang populer, bahwa itu ada iya sebagai bagian dari tulisan yang utama begitu. Tapi ya ada juga sub-sub lain misalnya kayak cerpen tadi, kemudian resensi buku begitu. Saya pikir itu ya. Jadi teman-teman bisa memilih ya opsional mana pilihan teman-teman yang cocok. Mungkin teman-teman yang dari hukum lebih tertarik membahas isu-isu yang sedang update hari ini. Tapi teman-teman yang dari saintek misalnya lebih senang pada resensi buku misalnya. Dia akan meresensi buku. Tapi teman-teman yang dari seni misalnya atau sastra misalnya seperti apa
di sana membuat cerpen misalnya, ya dia akan menulis cerpen di sini, itu tidak masalah begitu. Itu pilihan saja. Kan di pesantren juga dibebaskan kan mau menulis tentang apa saja, tidak harus yang isunya sedang populer ya. Yang penting kan dimuat di media massa begitu kan. Begituan Pak. Baik Mas Ayon, terima kasih banyak Mas. Ya, jadi teman-teman sudah bisa mulai nanti menulis ya di sini ya, baik itu cerpen ataupun artikel media lainnya. Oke, ada pertanyaan lagi terkait di detik ini? Oke, Raihan Ahmed Fadila, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ayon atas kesempatan bertanyanya. Izin bertanya Mas, seperti yang Mas Ayon katakan, bahwa penulisan artikel untuk detik ini memerlukan analisis yang baik atau mendalam. Nah, kebetulan saya senang di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Apakah saya menulis sebuah artikel tentang sepak bola, tetapi tidak memerlukan analisis yang mendalam, dan hanya mengandalkan realita yang terjadi sebenarnya gitu Mas? Apakah mempengaruhi nilai artikel saya untuk dipublikasi di detik.com ini Mas? Terima kasih. Ya, ini saya berdasarkan pengamatan saja ya, karena saya bukan redaksi dari Detik. Saudara sudah menulis apa yang sedang terjadi begitu ya, kondisi yang senyatanya tentang olahraga tadi ya, saya pikir tulisannya tetap harus mendalam begitu, karena tidak mungkin mengambang begitu. Kalau mengambang kan tidak selesai nanti tulisannya ya, Rehan. Oleh karena itu maka saya pikir tetap harus mendalam, artinya jelas bahwa itu valid begitu, ada buktinya, kemudian dapat dipercaya dan bukan berita bohong atau mengada-ada begitu. Dan itu saya pikir harus misalnya tentang kondisi olahraga di Indonesia begitu. Ya, itu harus jelas begitu. Apa permasalahannya dan problemnya seperti apa dan analisisnya seperti apa. Kalau bisa solusinya seperti apa begitu. Saya pikir di situ. Jadi ringkas saja sebenarnya kan, apa problemnya, ya kan, pertanyaannya apa, kemudian dianalisis dan dijawab begitu. Kalau bisa dikasih solusi, sudah gitu. Kan maksimal ya kalau tidak salah ya sekitar 5.000 karakter kalau tidak salah begitu. Itu sudah cukup lah untuk menulis. Jadi justru di media massa ini karena lebih terbatas, itu mendalamnya itu bukan mendalam yang sangat memanjang atau melebar begitu dalam tapi lebar, tapi mendalam itu artinya lebih sempit begitu. Jadi jelas begitu, konkret. Satu pertanyaan jawab sudah. Menurut saya di situ gitu. Dari situ. Dan kemudian tadi kalau misalnya saya mau menulis tentang olahraga, ya tidak masalah, silakan saja menulis tentang olahraga. Lebih bagus ketika sedang ada perdebatan tentang olahraga ya, itu lebih menarik gitu. Dan ada peluang besar untuk karena perdebatan di ruang publik tentang olahraga, saudara masuk mengisi perdebatan itu dengan tulisan tentang olahraga, itu potensi untuk dimuatnya lebih kuat begitu ketimbang misalnya isunya sedang tidak olahraga, saudara masukkan itu kan kurang, karena tidak sedang memperdebatkan itu, teman-teman menyodorkan tulisan itu. Tapi ya bisa saja sih mungkin dibuat kalau tulisannya saking bagusnya begitu atau bagus begitu ya. Tapi ya menurut saya tadi itu tetap saya berpegang minimal 3 dasar tadi, 3 indikator tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya begitu. Begitu Rehan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ayon atas penjelasan. Oke. Kita mulai menulis kalau misalnya punya permasalahan, punya isu yang perlu tentang olahraga, bisa langsung menulis begitu ya. Karena nanti tidak hanya kita terbatas di media Detik saja, ada media-media lain yang itu menerima artikel tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut kumparan. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya. Sekarang kita ke kumparan. Kumparan.com. Ya, Nur Haryanto, nggak masalah ya, bantu saya ya. Di kumparan saya juga sudah punya akun. Ya, kumparan.com yang kedua. Ya.
Jadi saya jelaskan sedikit ini ya. Di kumparan ini agak unik begitu ya. Karena kumparan ini merupakan media platform kolaboratif atau siapapun bisa berkolaborasi begitu. Bahkan kita sebagai penulis misalnya di kumparan itu tulisan kita itu menurut saya itu ya itu tidak tergantung pada topik yang sedang hit, namanya siapa begitu dan temanya tentang apa, tulisannya seperti apa itu tidak menurut saya mengamati itu tidak menjadi problem yang utama begitu. Jadi ini kayak media sosial saja begitu. Kayak teman-teman mau nulis di status di medsos begitu entah itu Facebook atau IG atau Twitter ya. Kemungkinan besar tulisan teman-teman bisa dimuat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu karena saya melihat yang nulis di situ juga banyak anak-anak SMA begitu kan, kemudian anak penulis-penulis lain begitu tidak semuanya penulis-penulis ternama begitu ya. Sehingga di kumparan ini peluang teman-teman untuk menulis itu untuk publish itu lebih besar begitu. Ya boleh dibilang ini blog pribadi tapi ada platformnya yaitu kumparan di bawah naungan kumparan. Tapi ini teman-teman serasa menulis di blog pribadi yang teman-teman artikel itu bisa terbit kapanpun. Kira-kira seperti itu. Ya bukan kapan, ada moderasinya. 3 jam maksimal ya. Jadi di kumparan ini kalau kita menulis nanti akan dimoderasi maksimal 3 jam. Nanti kalau tulisan kita tidak terbit itu ada revisi ya, bukan berarti ditolak tapi ada revisi. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki nanti teman-teman diperbaiki. Misalnya kurang gambar, tidak ada gambarnya. Nah, nanti teman-teman masukkan gambar, kemudian publish lagi. Nanti dimoderasi lagi. Tunggu 3 jam maksimal. Itu nanti tulisan teman-teman akan terbit jika tidak ada revisi. Tapi kalau masih ada revisi, maka akan dikasih keterangan. Tulisan kurang apa. Itu lebih mudah. Jadi kita seperti punya blog sendiri dan teman-teman bisa nulis semaunya ya. Tapi kan tulisannya tetap dimoderasi, artinya tidak boleh menyinggung hal-hal yang sara atau ujaran kebencian atau berita kebohongan begitu ya, speech dan hoax begitu ya. Tapi tulisan teman-teman potensi dimuatnya lebih besar begitu. Oke, sekarang kita mulai. Nur Haryanto bisa langsung buat tulisan ya, karena teman-teman belum sehingga teman-teman masuk dulu. masuk Nur Haryanto ya, nggak apa-apa ya. Nur Haryanto bantu saya masuk, klik masuk Nur Haryanto. Nggak bisa, nggak bisa ya. Bentar, belakang kok. Daftar sekarang Pak. Ya, email, masukkan email Nur Haryanto. Kurang DI bukan? Enggak, Hari Nur Jaya enggak. Ya, klik. Kemudian buka email. Nah, itu ada kode OTP-nya ya kalau misalnya. Tambah lebih menggoda. Baik. Di kotak masuk. Ya. Klik. Klik. Ya. Masukkan. Oke, sudah ya. Nur Haryanto ya. Bentar dulu. Oke, sebentar sebelum kita menulis, kita back dulu Nur Haryanto ke kumparan dulu. Kita lengkapi profil Nur Haryanto dulu ya. Ya, H, yang H itu H,
ini ya, ubah profil dulu ke halaman profil. Nur Haryanto bisa lengkapi itu gambar halaman sampul, kemudian unggah foto profil ya kan, kemudian namanya bisa diganti, iya, biografinya misalnya mahasiswa atau apa begitu, mahasiswa Universitas Negeri Semarang Nur Haryanto kurang 10 karakter, mahasiswa fakultas apa begitu. Negeri Semarang, nah, medsosnya bisa dilengkapi. Wis, sampai hafal ya. Atau blognya nggak apa-apa, Nur. Tanpa tanggal lahir, silakan diisi. Oke, jenis kelamin. Oke, simpan. Oke, ya. Oke, kita atas lagi Nur Haryanto. Ke atas lagi. Sudah semua ya. N-nya lagi coba diklik. Masih 65%. Oh, karena tadi belum ini ya profilnya ya. Pengaturan privasi. Oh, kelengkapannya karena tadi belum ada itu ya. Nomor HP bisa ditambahkan Nur Haryanto. Nomor HP sama password. Sama. Ya, masukkan kode OTP-nya. Yang lain juga sama ya, buat di kumparan ya sekarang ya. Kurang satu kayaknya karakternya. Nur Haryanto. Passwordnya. Ya, klik simpan. Password yang tadi nggak apa-apa. Kayaknya password yang tadi. Password yang tadi nggak bisa. Yang tadi awal itu. Ini di klik simpan, cuman gini Mas. Oh, password yang tadi awal nggak bisa. Password yang tadi awal. Nggak bisa ya. Password yang lama, password baru nggak bisa ya. Password baru nggak bisa juga. Iya Mas, sama Mas. Oh, sudah nggak apa-apa. Sekarang cara menulis di kumparan klik. Tapi yang lain bisa ya. Yang lain bisa apa enggak? Nikmatul bisa. Sama, Mas. Sama nggak bisa? Iya, Mas, nggak bisa. Oh ya, cara menulis di kumparan coba klik. Yang ini pojok. Ya.
Nah, ini teman-teman ini ya, cara-cara, trik-trik menulis. Ya, bukan trik sih, cara. Nah, ini. Nah, ini caranya seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa mengikuti caranya begitu. Ke bawah Nur Haryanto. Terus bawah terus, bawah terus, bawah terus, bawah terus, terus, nah, terus, nah, terus, nah, terus. Nah, nanti teman-teman terus ya akan bisa menulis. Sekarang buat tulisan Nur Haryanto. Atau Nur Haryanto sudah punya tulisan? Yang sudah ada tulisan? Belum Mas, mungkin Ya, yang yang sudah bisa angkat tangan atau angkat tangan bisa. Yang sudah ada yang punya tulisan. Ada tidak? Sudah ada? Raise your hand. Belum ada? Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Sekarang Nur Haryanto misalnya tulis judulnya di sini apa, kemudian mulailah menulis tulisan. Ya sama kayak teman-teman ikut writing camp begitu, tulis saja begitu misalnya, ya kan. Nah, nulis di kumparan, gitu. Terus tulis apa misalnya, tulis nama saya Nur Haryanto, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nur Haryanto Jayadi. Nah, terus deskripsinya apa di sini, tulisannya tentang apa. Kemudian di description sini samping. Nah, misalnya profil, tulis profil misalnya. Terus di sini summary sosialnya, tulis misalnya profil saya misalnya. Bawah terus bawah channelnya. Ya, ini mau masuk channel apa channelnya misalnya. Entertainment atau food atau woman atau bola atau bisnis begitu. News misalnya. News berita. Nah, terus misalnya bawah select topiknya. Nah, apa misalnya topiknya bebas. Kalau nggak ada, tulis misalnya apa biodata atau biografi begitu. Bisa. Ada. Oke. Nah, oke, klik. Nah, terus keywordnya ya biografi ya. Bawa terus bawa lokasinya nih ganti misalnya di mana Nur Haryanto, di Klaten atau di Semarang. Ya, ya, oke. Oke, klik. Nah, tidak. Itu nggak perlu ya kayaknya ya. Oke, ke atas, ke atas, ke atas. Oke. Kalau misalnya teman-teman sudah menulis begitu, nanti tinggal submit. Tapi jangan nanti ke submit. Cancel, jangan di submit. Di cancel. Di cancel. Klik pack. Kita pack. Iya. Terus ke profil Nur Haryanto sudah tersave ke profil. Ke bawah konten saya, konten saya. Klik. Iya, ada draft 1 ya. Jadi teman-teman kalau tulisannya belum selesai itu draft 1, di draft ada 1 ya kan. Kemudian kalau teman-teman nanti sudah menulis terus di submit, nanti tulisannya masuk di moderasi, statusnya di moderasi begitu. Nanti kalau ditolak, nanti teman-teman ada tulisan ditolak di sini, nanti alasannya kenapa ditolak, itu biasanya nanti ada revisiannya gitu ya. Kemudian kalau tayang, maka nanti tayang di sini. Statusnya di sini 1. Jadi di sini nanti kalau 2 ini misalnya Nur Haryanto punya draft 2, nanti disubmit semua, nanti dimoderasi 2. Kemudian ditolak 1, tayang 1, maka di sini 1, di sini tayang 1 gitu ya. Terus, jadi kayak kita sedang mengirim sesuatu begitu ya, kayak seperti paket mungkin ya, ada statusnya ya, paket sampai mana, paket sudah sampai begitu. Ini juga seperti. Jadi ini bebas begitu ya tulisannya, mau tema tentang apapun, topik tentang apapun, peristiwa apapun misalnya. Misalnya teman-teman punya peristiwa di rumah sedang apa, tulis saja seperti kayak langkah-langkah. Ya, bahkan di sini juga ada program jurnalis juga ya. Kemudian misalnya teman-teman mau menulis menganalisis tentang apa, tulis saja di situ tanpa dibatasi temanya apapun dan
topiknya atau misalnya tulisannya mendalamnya itu tidak terlalu mendalam ya. Misalnya teman-teman coba lihat misalnya opini dan cerita, misalnya klik opini dan cerita misalnya di sini, klik opini dan cerita yang atas ini, bawahnya mom entertainment, mom ada opini dan cerita, bisa diklik Nur Haryanto. Yang ini kumparan plus sampingnya kan ada opini dan cerita atau peringkat penulis, bisa diklik. Nah, di situ nanti muncul begitu ya, muncul peringkat atau ini nih, opini dan cerita saja, opini dan cerita samping ya, klik. Nah, ini nanti tulisan teman-teman muncul di sini ya kan, banyak sekali. Kalau yang ada birunya itu dia sudah terverifikasi oleh kumparan. Tapi kalau yang ini terbaru misalnya bawah terus ini yang nulis kan ada juga anak-anak SMA, ada juga mahasiswa, begitu, siapapun begitu. Kan bebas kan tulisannya kan? Ya kan? Ya, jadi mulai besok ya, minggu depan tulisan teman-teman bisa dipublish di kumparan.com begitu ya. Ya bisa juga teman-teman satu hari nulis di blog, satu hari nulis di kumparan, atau minggu pertama nulis di blog, minggu kedua nulis di kumparan, terus begitu, selang-seling begitu ya, agar tulisan teman-teman bervariasi di terbitnya. Ya, kita kan bukan Dahlan Iskan ya. Kalau Dahlan Iskan punya blog sendiri, dia nulis sendiri, orang akan cari begitu kan. Tapi kalau kita kan masih belum ya kan, sehingga ya kita juga harus mencari platform-platform lain begitu ya. Biar tulisan kita banyak dibaca orang dan memberikan manfaat atau dampak bagi masyarakat banyak, ya kan? Nah, ini tulisan nanti teman-teman tulisannya bisa masuk di sini. Kan bebas saja ya kan? Coba lihat aja tulisannya bebas. Oke. Begitu ya. Begitu. Ada pertanyaan tentang menulis di kumparan? Please your hand, silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Belum ada, Mas Ayon. Oke. Tapi sudah bisa semua ya? Sudah buat semua ya akunnya ya? Sudah. Oke, berarti tugas minggu depan, maksimal minggu depan ya, karena ini hari Minggu, maka maksimal hari Sabtu semuanya sudah menulis ya, di kumparan atau di detik satu saja tulisan. Kalau bisa di detik lebih bagus menurut saya, kumparan juga bagus. Jadi teman-teman bisa milih di kumparan atau di detik ya. Kalau di kumparan saya pikir peluang untuk diterimanya sangat besar ya, karena teman-teman bebas menulis. Saya tunggu hari Sabtu ya. Ya. Linknya sudah menulis, ditulis di situ, kirim apa begitu ya. Menulis di mana begitu, di kumparan tadi misalnya, linknya nanti kirim. Begitu ya tugasnya ya. Harus maksimal sudah punya tulisan semua ya, satu-satu ya minimal ya. Mas Ayon izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan tadi dikasih waktu sampai Sabtu depan. Nah, semisal kalau kita nulis baik itu di kumparan atau detik, dan itu kan nanti ada kayak modernisasinya, itu kan menunggu itu. Nah, semisal kalau nggak tayang, itu apakah nanti tetap ada linknya untuk dibagikan di grup ya? Terima kasih. Begini. Jadi kalau di kumparan itu 3 jam moderasi, maksimal 3 jam. Kalau 3 jam itu nanti akan ada pemberitahuan apakah artikel teman-teman ditolak atau tayang. Kalau ditolak pun itu ada revisinya, kayak teman-teman bimbingan begitu ya. Nanti revisinya di mana, misalnya kurang gambar tadi, nah, nanti silahkan tambahin gambar. Anda mengambil gambar kalau bisa gambar dari kumparan biar terhindar dari hak cipta kan. Kalau dari kumparan kan karena platformnya kumparan, yang moderasi kumparan kan mereka tahu ini gambar siapa. Saya menyarankan seperti itu ya. Atau kalau teman-teman punya gambar sendiri dari foto temannya peristiwa, misalnya teman-teman di rumah ada kejadian apa, terus teman-teman menulis di situ tentang kejadian itu, kemudian teman-teman foto punya, nah, misalnya, atau teman-teman resensi buku punya bukunya cari gambarnya bukunya kemudian ditempel di situ.
Atau misalnya tulisannya ternyata kurang profil teman atau nama misalnya atau kurang apa, itu maksimal 3 jam lah. Jadi hari ini misalnya jam berapa ini? Katakanlah jam 12 teman-teman nulis, nanti jam 3 itu sudah ada pemberitahuan tulisan teman-teman dimuat, tayang atau ditolak. Nanti ada revisinya, revisi, submit lagi, tunggu 3 jam lagi, terus begitu. Ya, sampai tulisan teman-teman dimuat. Itu kalau di kumparan. Jadi peluang dimuatnya itu besar. Begitu ya. Tapi kalau di detik memang pemberitahuannya itu bisa 1 minggu, ya. Bisa sampai 1 minggu begitu. Diterima itu diberitahukan, publish ya. Ditolak pun biasanya diberikan. Ya. Saya juga sering ditolak juga ya di detik. Itu ada pemberitahuannya. Begitu ya. Tulisannya jadi 1 minggu. Tapi kan kalau misalnya pemberitahuan itu kan masih ada peluang diterima atau tidak. Itu tulisannya jangan di-share dulu, tapi teman-teman bisa beritahu misalnya nanti bahwa tulisannya sedang masih dalam tahap moderasi kalau di detik ya. Tapi kalau di kumparan kan 3 jam. Jadi kalau teman-teman nulis hari ini atau besok misalnya atau maksimal hari Sabtu pagi pun ya siang teman-teman sudah akan tahu hasilnya begitu. Jadi teman-teman sedang mudah itu ya seperti kayak kita nulis di blog lah sebenarnya. Cuma itu ada moderasinya. Kalau blog pribadi kan kita tidak ada moderasinya kan, tapi kalau itu ada moderasinya, ada tim editor, tim verifikasinya. Begitu. Tadi yang tanya siapa ya? Saya, Mas Ayon. Ya. Oh yes, oke, begitu ya. Ini matul. Baik, terima kasih Mas Ayon. Oke, silakan. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, Gema Aditya Mahendra, silakan. Ya, terima kasih Mas Ayon. Mau tanya Mas, untuk menulis di detik sendiri itu profil dari penulis itu seberapa pengaruh sih Mas? Apakah dia mempengaruhi hasil publikasi atau enggak? Karena kalau misalkan saya mikirnya kalau misalkan tiba-tiba saya yang bukan profilnya belum begitu banyak, portofolio maksudnya, lalu tiba-tiba nulis di detik dan itu berpengaruh, khawatirnya justru ditolak. Apa mungkin di yang kecil-kecil dulu gitu Mas, seperti Tribun News dan sebagainya, atau gimana Mas? Itu kira-kira pengaruh gak Mas, profil dari penulis? Terima kasih Mas. Oke. Baik, terima kasih Gema atas pertanyaannya. Bagus tadi ya. Saya kan bahwa nama itu tetap berpengaruh ya, artinya berpengaruh. Tapi saya pikir paling utama tulisan tadi ya. Ya, selain nama itu ya, seperti pertanyaannya tadi sebelumnya yaitu Raihan atau siapa begitu, bahwa nama itu berpengaruh, tetapi tulisannya juga berpengaruh. Jadi tulisannya harus baik juga begitu. Jadi menurut saya Gema bisa mulai submit atau nulis di detik tidak masalah. Namanya misalnya belum terkenal begitu tidak masalah. Yang penting tulisannya bagus tadi, misalnya sedang isunya aktual begitu ya, update, kemudian pembahasannya mendalam ya tadi seperti tadi, menjawab pertanyaan begitu. Dan kalau bisa ada solusinya begitu ya. Seperti itu Gema. Tapi kalau nama kan tadi saya bilang sambil berjalan saja kan. Ya kita mulai dari bawah lah begitu. Sambil kita mencoba begitu. Tapi kalau menurut saya tetap tidak masalah. Yang penting tulisannya up to date dan sistematis tadi. Terus begini Gema, di detik kan tadi ada akun ya. Akun itu kalau bisa dilengkapi ya. Kalau akunnya lengkap, maka artinya secara administrasi kita selesai begitu. Sama kalau misalnya teman-teman mau daftar apa, kalau administrasinya tidak lengkap kan belum tentu bisa masuk ke tahap substansi ya kan. Sama. Nah, oleh karena itu maka tadi misalnya ada KTP, teman-teman upload KTP, kemudian ada NPWP, teman-teman upload NPWP begitu. Ya, dan lengkapi profilnya begitu ya. Yang diminta apa, teman-teman lengkapi, termasuk misalnya mengisi penghasilan misalnya, teman-teman lengkapi di situ ya. Saya pikir di situ. Saya pikir kayak Mas bisa mulai menulis di detik ya tulisannya, karena saya pikir bagus begitu, sudah harus mulai di sana begitu. Kemudian kalau tidak mungkin resensi buku ya, nah itu bisa ya Gema di sana ya, mungkin di detik itu ya. Kemudian kalaupun Gema tidak mau di detik, bisa di kumparan ya, tulisan-tulisan filsafat kamu bisa dimuat di sini Gem. Ya, di sini juga banyak tulisan-tulisan filsafat, tulisan-tulisan mahasiswa itu banyak. Nah, Gema bisa mulai sini. Saya pikir kalau Gema ada tulisan hari ini bisa di submit hari ini, ya insya Allah sore nanti sudah bisa tayang lah kalau tidak ada revisi. Begitu Gema. Baik Mas, terima kasih Mas. Nah, jadi mulai tulis ya. Saya tunggu artikelnya hari ini kalau bisa. Ya. Siap Mas.
Ya, kalau nggak di kumparan dulu ya, saya tunggu hari ini untuk pemanasan lah. Tadi siapa Iya Mas, lagi? siap Mas. Ya, satu lagi siapa tadi yang resen? Ya, Yenita Rahman, silahkan. Yenita Rahman dari mana ya? Saya dari manajemen 2020, Mas. Oh iya, pesantren riset Iya. Al-Muqtadah bukan? Bukan. Oh iya, saya baru dengar. Oke, silakan, Iya. bagus. Iya, mohon maaf Mas, izin bertanya, untuk menulis artikel dari Detik maupun dari Kumparan itu kan perlu yang mendalam. Selain itu kan perlu artikel yang terstruktur juga kan Mas. Nah itu kira-kira untuk tipsnya agar artikel yang kita tulis itu mengeluarkan opini yang terstruktur itu ya gitu. Terima kasih. Oke. Akan membayangkan tulisan itu seperti jurnal begitu, yang mendalam, yang terstruktur itu yang seperti apa ya. Tapi saya mengamati begitu tulisan-tulisan di media massa seperti Detik itu tulisannya begini. Jadi dia mengemukakan latar belakang dan konkret permasalahannya apa, konkret sedikit sekali, mungkin satu paragraf mungkin ya, konkret latar belakang itu konkret, masalahnya apa masalahnya, problemnya apa. Problem itu artinya ada ketimpangan, itu harusnya seperti ini tapi kenyataannya seperti ini, ada ketimpangan, ada masalah. Kemudian dia bertanya satu pertanyaan saja, satu pertanyaannya, kemudian dia jawab pertanyaan itu sedikit juga ya, paling 3 paragraf ya, karena mungkin sekitar 5.000 karakter ya, atau 600 atau 700 kata ya, jadi sedikit sekali, terbatas sekali, sehingga mendalam itu dalam arti terbatas begitu, artinya sempit, sangat sempit begitu, kita tidak bisa melebar kemana-mana begitu. Langsung misalnya pertanyaannya apa, saudara langsung jawab di situ secara ringkas begitu ya. Dan kemudian kalau bisa dikasih gagasan atau solusinya seperti apa begitu. Jadi saudara telah menjawab itu, kemudian ditambahi solusinya misalnya. Saya tidak bisa mengajari teman-teman cara menulis yang bagus, karena tulisan saya juga sering tidak dimuat juga ya. Tapi mungkin Pak Dhani Muqtada lebih ahlinya ya untuk menjelaskan kriteria tulisan apa yang bisa dibuat di media massa secara pasti begitu, dan pasti dimuat begitu. Tapi kalau saya mungkin mengamati itu saja begitu. Kira-kira itulah, ketika ada latar belakang yang konkret, kemudian saudara tanyakan dan jawab di situ sedikit saja ya, karena terbatas, kemudian kalau bisa ada solusinya. Sama Pak, kalau bisa ya, kalau lebih bagus lagi untuk memperbagus itu biasanya ada teorinya, sedikit teori, mengambil rujukan gitu. Tapi kan rujukannya dia hanya misalnya namanya saya misalnya mengambil tulisannya Gemba, berarti kan Mahendra 2020 halaman berapa begitu, tanpa menulis daftar pustakanya ya. Jadi kan seperti itu. Jadi lebih mudah. Tapi kalau di Kumparan lebih mudah lagi. Teman-teman bisa menulis tulisan apapun begitu kan. Bercerita pun saya pikir bisa dimuat itu. Karena nanti ada tim moderasi itu yang memberikan catatan kekurangannya di mana begitu ya. Jadi kalau Mbak Yenita itu mau nulis di Kumparan, bebas saja. Tulisan tentang apa begitu. Kemudian nulis di situ, dan pembahasannya ya bukan semaunya sih, tetapi tidak harus sesistematis yang di media massa yang lain. Artinya teman-teman kayak nulis di blog pribadi, mencurahkan hatinya. Nanti ada moderasinya 3 jam itu nanti di moderasi, begitu ya. Jadi Mbak Yenita Rahman bisa mulai menulis di Kumparan atau di Detik gitu ya. Kalau misalnya mau tulisan yang agak bebas ya di situ di Kumparan itu, karena tidak terpaku pada isi, dan ruangnya kan terbatas, siapapun bisa submit kapanpun ya kan, dan moderasinya kan cepat begitu 3 jam. Begitu Mbak Yenita. Iya, baik. Terima kasih, Mas. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, Resen, silakan. Oke, Mbak, silakan. Oke Mas, mau tanya lagi Mas, untuk tadi kan untuk sekelas Detik itu kan dari proses pengajuan dan seleksi itu 1 minggu ya Mas. Nah itu kalau misalnya kita punya tulisan itu untuk tulisan yang diupload itu apakah boleh di up kan 1 minggu?
terus diupload ke mana-mana atau harus menunggu setelah selesai hasil itu baru kemudian diupload lagi ke media populer lainnya? Atau boleh upload gitu Mas? Terima kasih. Jadi menurut saya ditunggu saja dulu deh Mas sampai ada pemberitahuan bahwa artikelnya tidak dimuat. Itu saya pikir 1 minggu atau maksimal 10 hari lah. Jadi misalnya Gema hari ini ngirim di Detik misalnya, kemudian sampai 1 minggu belum ada kabar atau sampai 10 hari belum ada kabar, Gema bisa kirim email atau apa begitu dan nyatakan bahwa artikelnya ditarik. Gitu. Tapi kalau di Detik itu ada pemberitahuan Gema. Jadi kalau dimuat itu nanti ada pemberitahuan bahwa artikelnya dimuat. Kalau tidak dimuat juga ada pemberitahuan artikelnya tidak dimuat. Begitu. Biasanya cepat sih 3 hari itu kalau tidak dimuat itu biasanya ditampilkan, tapi disampaikan begitu bahwa artikelnya belum dimuat 3 hari. Tapi kalau kemungkinan dimuat ya bisa sampai 1 minggu misalnya baru dikabari itu tidak masalah. Tapi untuk menjaga-jaga biar tidak double ya atau terbit ganda begitu saya pikir ditunggu dulu begitu. Kalaupun bisa ya buat tulisan yang lain dulu. Nanti kalau sudah 2 minggu atau 10 hari lebih, Gema bisa publish ke tempat yang lain. Atau di blog pribadi lah biar aman lah ketika nanti terbit tinggal dihapus di blog pribadi begitu ya. Saya pikir seperti itu Gema. Kalau di kumparan itu kan cepat, jadi Gema bisa langsung tahu dalam 3 jam tulisannya terbit atau tidak. Tapi kalau di Detik saya pikir ditunggu. Sama di media-media lain juga saya pikir harus ditunggu ya, jangan sampai belum ada pemberitahuan baru kita publish ke yang lain, takutnya nanti punya Gema masuk satu nanti masuk lagi, jadi ada double, itu bisa berefek pada blacklist atau apa gitu, karena terbit ganda gitu. Jadi ditunggu, kalau misalnya sudah 10 hari belum ada kabar bisa di email gitu, bahwa artikel dicabut gitu, ditarik. Saya pikir itu Gema. Oke, yang lain silakan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa atau bisa tulis di kolom komen. Kalau ada pertanyaan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya, teman-teman intinya sudah punya 2 akun tadi, dan teman-teman sudah tahu cara menulisnya, dan kira-kira bagaimana, dan apa yang harus teman-teman lakukan, ya kan? Saya minta tadi tugasnya, minggu depan teman-teman harus mengirim link ke grup ya, atau misalnya di pesantren. Kalau yang tidak punya, yang belum yang bukan dari pesantren Syariat Al-Muntadah bisa kirim linknya ke saya, apa-apa, untuk saya baca begitu tulisannya begitu. Karena ketika teman-teman 1 minggu nanti bisa menulis 1, artinya pelatihan ini bermanfaat lah bagi teman-teman begitu ya. Jadi itu ya. Tapi teman-teman, tugas teman-teman tadi selain menulis, melengkapi profil ya, atau pengaturan-pengaturan yang ada di platform tadi begitu ya. Saya pikir itu dari saya. Jika ada pertanyaan silakan, saya kembalikan ke MC terlebih dahulu. Silakan. Nih, Pak Nur Haryanto. Terima kasih saya kepada Mas Nur Haryanto ya, tadi sudah bantu saya untuk memandu tentang penulisan. Baik, terima kasih Mas Ayon atas penyampaian materi dan atas jawaban-jawaban tadi. Untuk selanjutnya, saya sampaikan sekali lagi, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, mungkin apabila untuk pertanyaan insya Allah tadi sudah terjawab semua oleh Mas Ayon dan semoga dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan pada
kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit hal yang dapat saya ambil dari sesi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yakni hal yang populer. Yang pertama itu menurut Mas Ayon itu temanya itu harus aktual atau yang update begitu. Kemudian untuk nama itu berpengaruh karena semakin besar nama maka semakin besar peluang artikel kita untuk dimuat gitu. Kemudian yang terakhir ada tulisan yang sistematis, tulisan yang mohon maaf karena terdapat kendala. Apakah suara saya masih terdengar, teman-teman? Iya, terdengar. Terdengar. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk hal yang harus dikuasai dalam menulis artikel di media populer yang ketiga, yakni tulisan yang sistematis, tulisan yang selesai, mendalam, dan dapat menjawab rumusan masalah. Gitu. Sebelum acara ditutup, akan ada pembacaan doa dari Saudara Nur Haryanto Jayadi. Kepada Nur Hari, saya silakan. Sebentar, saya pamit dulu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesempatannya mengikuti kegiatan ini, kepada MC Mbak Nimatul Karimah, kepada pemandu tadi Mas Nur Haryanto Jayadi, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya bukan mengajari teman-teman ya, tapi istilahnya sharing saja begitu ya, tentang bagaimana caranya begitu secara teknis begitu ya. Kira-kira itu, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke MC dan untuk doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kepada Saudara Nur Hari, saya silakan untuk membacakan doa penutup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Sanjung kebesaran, puja dan puji keagungan, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari yang berbahagia ini dapat terlaksana pelatihan penulisan artikel opini di media populer. Semoga berkah dan taburan rahmat-Mu senantiasa mengucur, menyirami acara ini dengan kelembutan kasih sayang dan ridho-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf. Semoga pada hari ini Engkau bukakan pintu maaf di hati kami, sehingga tidak ada aral yang melintang dalam hubungan sesama kami. Tiada dendam dalam hati kami, tiada amarah dalam dada kami. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, kekhusyuan kami, dan sempurnakanlah kekurangan kami. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah kehidupan kami saat ini, banyak menghadapi berbagai tantangan. Berilah kami kekuatan iman, kesejukan hati, dan kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kesabaran, sehingga kami dapat keluar dan dapat mengatasi berbagai krisis atas petunjuk dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dan para pemimpin kami. Terimalah segala amal ibadah kami, berkahi hidup kami. Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Perkenankanlah kiranya doa kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kepada Saudara Nurhadi yang telah membacakan doa penutup. Baik, berakhirlah sudah diskusi kita tentang kiat menulis artikel opini di media populer. Semoga diskusi penyampaian materi kali ini dapat diambil manfaatnya dan membangun motivasi dalam diri teman-teman semua untuk lebih giat lagi dalam menulis. Baik, saya mohon izin untuk mengingatkan kepada para peserta untuk dapat melakukan tangkap layar dan mengisi presensi. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa dalam menyampaikan materi, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam acara dari pagi hingga siang hari ini. Akhirnya, saya Nikmatul Karimah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.